Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak yang Bapak banggakan. Jadi pada hari ini kita akan belajar dengan cara belajar di rumah masing-masing ya. Dikarenakan sekolah ada beberapa kegiatan yang cukup penting sehingga kita belajar dari rumah. Oke, pada hari ini kita akan belajar matematika, materi bilangan cacah ya. Membaca, menulis, dan menentukan nilai tempat bilangan hingga 10.000. Tujuan dari pembelajaran ini yaitu yang pertama, membaca bilangan cacah hingga 10.000. Yang kedua, menulis bilangan cacah hingga 10.000. Yang ketiga, menentukan nilai tempat bilangan cacah hingga 10.000. Yang keempat, membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah hingga 10.000. Seperti yang sudah Bapak jelaskan kemarin, bahwa bilangan cacah itu adalah himpunan bulat yang tidak ada negatifnya dan dimulai dari angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Biasanya bilangan cacah ini berfungsi untuk menentukan jumlah ataupun mengurutkan serta membandingkan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke. Nah, dalam bilangan cacah, kalian itu harus paham bahwa tiap angka nilainya itu berbeda. Kita lihat yang pertama itu angka 1. Angkanya 1 berarti menunjukkan satuan. Angkanya 2 berarti menunjukkan puluhan. Angkanya 3 berarti menunjukkan ratusan. Angkanya 4 berarti ribuan. Angkanya 5 berarti puluh ribuan. Oke, bisa lihat sama-sama ya di sini. 1 berarti satuan, 10 berarti puluhan, 100 berarti ratusan, 1000 berarti ribuan, 10.000 berarti puluh ribuan disebutnya. Nah, oke, kita baca, pikirkan, dan resapi masing-masing ya. Sapi perah merupakan salah satu hewan ternak yang banyak dipelihara di Sumatera Utara. Ada sebanyak titik-titik ekor sapi perah di sana. Coba bagaimana cara membaca nilai ini. Oke, kita pelan-pelan. Yang mulai kita cari itu berapa angkanya di sini. 1, 2, 3, 4. 4 angka yang berarti menunjukkan ribuan ya. Berarti bisa dibaca dengan 3142. Oke, paham ya? Kita lanjut lagi. Nah, di sini kita akan mengulas lagi ya materi yang kemarin, yaitu membaca bilangan cacah serta lambang bilangan cacah. Soal pertama, 5.765 kalau ditulis berarti 5.765 dan lambang bilangan dari 7.454 berarti 7.454. Baik. Nah, kita akan melihat di sini tabel nilai tempat dengan nilai 3142. Langkah pertama yang kalian bisa lakukan yaitu dengan mengisi dan membuat tabel dimulai dari satuan terlebih dahulu. Berarti satuannya 2, puluhannya 4, ratusannya 1, dan ribuannya 3. Dan bisa dibaca dimulai dari ribuan terlebih dahulu, berarti 3142 ya. Baik, di sini ada contoh soal yang bisa kita jawab sama-sama ya. Kita baca dulu soalnya. Gunung Everest merupakan gunung tertinggi di dunia. Ketinggian Gunung Everest mencapai 8.848 meter di atas permukaan laut. Nah, sekarang kita akan mengisi soal tadi dengan tabel nilai tempat. Oke, berarti yang pertama kita akan mengisi yaitu dari nilai satuan terlebih dahulu. Berarti satuannya 8, puluhannya 4, ratusannya 8, dan ribuannya 8. Berarti bisa dibaca dari 8 ribuan, 800, 40, dan
Nah, berarti bisa kita baca 8.848. Oke, bisa dipahami ya semuanya. Nah, bagaimana jika ada salah satu terdapat angka 0 pada nilai tempatnya? Maka kita jangan disebut angka 0 baik di ratusan, puluhan, ribuan, atau satuan. Kita bisa lihat contohnya dari sini. 5065, maka kita langsung saja sebutkan 5065 karena ratusan itu 0, maka kita langsung sebut saja yang ada nilainya. Maka bisa dibaca 5065. Oke, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena walaupun angka 0 pada nilai tempat ratusan dalam bilangan 5065 tidak dibaca, angka 0 akan tetap bernilai 0 meskipun menempati nilai tempat ratusan. Ya. Kita lanjut. Nah, di sini juga kita akan menulis lambang bilangan cacah. Langkah pertama, tempatkan angka sesuai dengan nilai tempatnya. Nih, 2755. Maka kita bisa ditulis 5.755. Nah, jangan lupa seperti yang Bapak udah katakan ya, ketika lebih dari 3 angka maka kita harus gunakan titik ya. Jadi 2755. Kita lanjut. Materi selanjutnya kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan bilangan cacah. Dalam membandingkan bilangan cacah, kita harus mampu memahami simbol. Ya, perhatikan baik-baik dari sini. Jika simbolnya lancip ke kanan berarti lebih dari. Kalau simbolnya lancip ke kiri berarti kurang dari. Kalau garis 2 berarti artinya sama dengan. Kita bayangkannya seperti ini. Kalau misalkan lancipnya ke kanan berarti terlihat seperti huruf B ya, yang artinya besar. Dan lancipnya ke kiri, kita tarik garis lurus maka bisa terlihat lambang K atau yang artinya kurang atau kecil. Nah, kita akan menjawab pada nilai ini. Yang angka kiri 8.631 dan yang kanan 7.742. Yang mana yang paling besar berarti atau dibandingkannya seperti apa? Kita lihat 8.000 dan 7.000 berarti lebih besar 8.000. Maka kita langsung saja tulis bahwa 8.631 lebih besar dari 7.742. Kita lanjut. Nah, kita lihat soal ini. Yang sebelah kiri 4.631, yang sebelah kanan 4.742. Dikarenakan ribuannya nilainya sama, maka kita lihat dari ratusannya. Ini 600, ini 700. Berarti kita langsung saja tulis bahwa 4.631 lebih kurang dari atau lebih kecil dari 4.742. Kita lanjut. Yang terakhir, karena yang kiri dan kanan nilainya sama, maka kita langsung berikan simbol sama dengan atau garis 2 ya. Baik, kita lanjut pada materi mengurutkan bilangan cacah. Contoh, di sini kita melihat nilai 6.975, 7.987, dan 5.453. Kita akan jawab dengan instruksi urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Berarti kita akan mengurutkan nilainya dari yang terkecil terlebih dahulu sampai ke terbesar. Berarti yang pertama 5.453, terus
6.975, dan terakhir 7.987. Oke, nah soal yang kedua, mengurutkan dari yang terbesar ke yang terkecil. Oke, kita langsung saja. Berarti yang pertama 9.812, yang kedua 5.879, dan yang terakhir 1.542. Oke ya, bisa dipahami ya materi pada hari ini. Oke, terima kasih buat anak-anak Bapak yang sudah menonton sampai akhir ya, dari awal sampai akhir. Semoga kalian tetap disehatkan dan jangan lupa tetap semangat. Dan terakhir, jangan lupa setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian bisa mengisi soal yang Bapak berikan di grup WA ya. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.